Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. 1 Samuel pasal 24, ayat 3 sampai 21. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati. Lekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku, dan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suara mukah itu, ya anakku Daud." Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku.
Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selat, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang seharusnya dilakukan sebagai umat Kristiani, yaitu: pertama, percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kedua, membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa pribadi. Bersaat teduh dan mendalami makna firman Tuhan agar memahami kehendak-Nya. Ketiga, mengerjakan tugas perutusan sesuai perintah Tuhan. Ketiga hal ini kita pelajari dari Injil hari ini, bagaimana Yesus memanggil dan menetapkan 12 orang menjadi murid-Nya dan kemudian diberi tugas untuk memberitakan Injil. Ke-12 murid memutuskan pilihannya mengikuti Yesus dan setiap hari mereka bersama Yesus. Mereka belajar dari Yesus karena setiap hari mendengar pengajaran dan menyaksikan mukjizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hendaknya setiap hari kita bergaul dengan Yesus melalui doa dan firman, agar langkah kita dituntun Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, Tuhan Allah mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Dari kedua ayat firman Tuhan ini dapat kita simpulkan bahwa setiap hari kita hendaknya mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya dan melalui saat teduh bersamanya. Dari pendengaran firman Tuhan, maka iman makin bertumbuh dan mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita. Bapak, Ibu, mari kita baca juga Amsal pasal 16 ayat 23 dan 24. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Murid-murid Yesus selama 3,5 tahun belajar dan belajar sebagai murid. Dan pada saatnya tiba, mereka percaya diri dan berani memberitakan Injil. Pikiran akal budi ditempa agar terjadi perubahan prinsip hidup dan perubahan fokus atau tujuan hidup di dunia ini. Pikiran kita diubahkan serupa pikiran Kristus dan dengan demikian perasaan kita juga mengalami perubahan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah bagian kita yang bisa kita lakukan, dan selebihnya biarlah kuasa Tuhan yang mengurapi kita dan menuntun langkah kita seturut kehendak-Nya. Memang setiap orang percaya kepada Yesus hendaknya menanggapi panggilan menjadi murid Yesus. Walaupun tidak mudah, karena berjuang melawan diri sendiri yang cenderung mencari berkat Tuhan saja, dan tak mau memanggul salib mengikuti Yesus. Baru saja dimulai untuk belajar seperti Yesus. Namun kita sudah kecewa, doanya tidak dikabulkan, dan lain-lain. Tidak dapat melawan hawa daging kita. Kita harus benar-benar melawan hawa daging kita dan benar-benar memanggul salib Yesus. Contohlah teladan Nabi Yesaya yang segera menjawab panggilan Tuhan untuk tugas perutusan. Mari kembali buka Injil Yesaya, pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan saya, bersediakah menjawab panggilan Tuhan menjadi murid memberitakan Injil? Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.